Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dicopot mawon Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ini dilematis, saya itu kalau dicopot saya ikut protokolnya provinsi, tapi menyalahi protokolnya provinsi, tapi kalau tidak dicopot menyalahi protokolnya Pak Kiai. Sudah. Bismillah. Ya, saya hormati, saya takdimi para sepuh, ini sepuh, para alim, ulama, lebih khusus Pak Haji Ahmad Syafi'i, Pak Haji Nasirun, para pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal, Kabupaten Tegal. Yang saya hormati sahabat saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Ini Kepala Kemenat Dewa. Dewa apa Pak? Dewa. Gede Dawa. Kepala Kemenat yang aslinya paling kantong se-Jawa Tengah, terutama Kabupaten Tegal. Beserta teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Pak Kasbah PU, Pak Kasih, penyelenggara zakat wakaf, dan segenap teman-teman dari Kementerian Agama. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tegal, Bu Hajar Nur Hayati, beserta seluruh sivitas akademika, keren ya? Luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadz, ustazah, semuanya saya hormati. Yang saya hormati Ketua Pokjawas beserta seluruh bapak-bapak dan ibu pengawas, Ketua Pokjaluh yang kebetulan juga berkesempatan hadir di sore hari ini, Ketua Pokjahulu yang juga hadir, terima kasih rawuhnya. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, teman-teman kerja saya, dan di sini akan kita pertaruhkan reputasi kita, para rekanan perencana, pengawas, dan pelaksana. Semuanya yang saya hormati, segenap tamu undangan, hadirin berhadirat, rahimakumullah, semuanya yang mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim bersama di dalam acara ataupun kegiatan dimulainya pembangunan gedung workshop dan pembelajaran terpadu bersumber dana surat berharga Syariah Negara SDSN di Kementerian Agama. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengaku sebagai umatnya ini nanti yang diaku betul oleh beliau, oleh Kanjeng Nabi sebagai umatnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sepuh ini sepuh, bapak dan ibu yang saya hormati. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini, luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bu Nur, saya tadi begitu mau masuk itu kok makin lama makin ke desa begitu ya. Tapi begitu masuk di sini luar biasa suasananya. Meskipun ini kita di lapangan begitu, tapi udara persawahan, udara perbukitan ini apa namanya, yang terbuka begini, mewah betul ya, sawah. Jadi ini luar biasa. MC-nya top ya, suaranya dan yang baca Quran, yang baca sholawat luar biasa, bagus, terima kasih. Wah, dirijennya luar biasa ya. Kalau kita semuanya terpesona gitu. Biasanya dirijen itu kalau nggak terlatih itu suka biru-biru gitu ya. Tapi tadi top, bagus ya, teman-teman. Ini ditata semua dengan cara penataan yang bagus, dengan protokol kesehatan ini luar biasa bagus, sound sistemnya bagus. Ini semuanya bagus, jadi matur ini luar biasa ya, melebihi ekspektasi saya dan semua teman-teman semua yang akan menjalankan kegiatan ini. Termasuk apa teman, laporannya bagus lah, angkanya saya nggak hafal, tenang aja, itu nggak salah, saya nggak hafal angkanya ya. Mau sekian miliar atau itu 3 juta atau 3 miliar itu urusan penjenengan lah gitu ya. Ini matur nuwun semuanya. Saya kira tidak ada kurangnya, hanya mungkin secara umum kadang-kadang kita ini kurang syukurnya. Jadi kita ini kalau dibanding dengan masa lalu, ya masa lalu Kementerian Agama, ya masa lalu bangsa ini, dibandingkan dengan masa bapak-bapak kita dulu atau kakek-kakek kita dulu, kita ini jauh lebih maju, jauh lebih sejahtera.
Dulu konon katanya kita kalau mau makan telur itu nunggu kondangan dulu, nunggu ada orang syukuran dulu. Itu pun telur satu dipecah dari 8 bagian mungkin begitu ya. Sekarang anak-anak kita untuk makan telur harus dipaksa-paksa ya. Dulu hanya orang kaya, orang yang berkecukupan, yang berdharma wisata, piknik. Sekarang tiap hari orang piknik, tiap hari orang berwisata, diupload di Facebook, di Instagram dan sebagainya itu, dan seterusnya dan seterusnya. 10-20 tahun yang lalu saya tidak tahu jalanan di depan ini kayak apa gitu ya. Tapi sekarang kita lihat jalanan semuanya sudah bagus. Jadi bangsa kita ini membaik, dan ini kadang-kadang tidak disyukuri gitu ya. Adanya menggerutu, mengeluh saja ya. Pak Yai, saya ini bukan sarjana agama. Jadi saya ini tidak pernah mondok. Kalau kau pernah mondok dulu hanya kelas 5 beberapa hari di rumah sakit. Itu karena kena tipes. Tapi meskipun saya ini sarjana umum, saya ini sarjana hukum, master hukum Pak saya, gitu. Tetapi saya tidak punya ijazah SD, saya tidak punya sekolah SD, tidak punya ijazah SMP, saya tidak punya ijazah SMA. Ijazah saya MI, MTS, MAN, maksud saya begitu. Enggak, saya ingin ceritakan dulu madrasah tahun itu, tahun 80-an saya masuk madrasah aliyah itu tahun 86. Madrasah itu ya sekolah nomor sekian. Setelah di sekolah umum tidak diterima, baru lari ke madrasah. Itu yang terjadi di banyak tempat. Saya tidak tahu mungkin di Kabupaten Tegal begitu atau tidak, tapi yang terjadi seperti itu. Tapi hari ini kita lihat bagaimana animo masyarakat kepada sekolah-sekolah agama dan sekolah keagamaan. Bahkan saya dengar banyak sekolah-sekolah umum yang tutup, SD kekurangan murid dan sebagainya. Mudah-mudahan COVID ini tidak ada lagi RA kekurangan murid karena ibunya judek gitu ya. Apa tahu judek ya? Ibunya itu sudah menyerah lah, itu apalagi lempar handuk gitu lah. Nggak sanggup saya main guru-guruan gitu katanya begitu. Ya, daripada di rumah itu musuhan sama anaknya gitu. Sementara mau dimasukkan ke RA kata Pak Karno tadi nggak bisa, ya sudah saya masukkan ke tempat lain yang sudah sekolahnya sudah buka. Jadi sekolah kita, madrasah kita sudah seperti itu ya. Di luar itu kita tahu sekolah-sekolah berbasis agama, memakai simbol agama diminati oleh masyarakat. Pak Bung Karno ini Pak Kepala Kemenak ini kan sebelah saya, pengagum gitu ya. Sampai dia hafal betul gitu ya. Jadi kayak saya itu jadian pertama tanggal berapa itu cakutin betul sama beliau. Saya jadi pegawai beliau tadi katakan tahun 92. Agama ini ya Kementerian Agama Islam. Dan di dalamnya ada namanya seksi urusan agama Islam, yaitu pol-polan itu ya, sebut jambelnya Kementerian Agama. Tetapi pegawai perempuannya, perempuan wanita. Kalau dharmanya wanita, ada dharma wanita. Kalau menterinya pemberdayaan perempuan. Pegawai wanitanya atau pegawai perempuannya tidak ada yang kayak ibu pakai jilbab, pakai rok panjang. Nah, roknya pendek, nggak pakai jilbab. Tahun 92. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi itu yang saya alami di selatan sana di kota Surakarta. Sekarang hampir semua orang berpakaian sopan, berpakaian yang menurut kaidah-kaidah agama. Masyarakat kita, bangsa kita membaik dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi saya diperintahkan oleh Pak Kepala Kemenak untuk menjelaskan tentang Kemenak Jateng Majen. Jadi kalau Jateng tetap Gayeng Pak. Tapi kalau Kemenak Jateng, selain kita ini Gayeng, Kemenak Majen. Majen itu seperti yang saya gambarkan tadi. Lebih meningkat, lebih baik dibanding yang lalu, itu namanya maju. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok kita berusaha lebih baik dari hari ini. Majen itu dalam bahasa kekinian adalah hadir. Pemerintah hadir di dalam kerepotannya masyarakat. Pemerintah ambil bagian
tidak meneng, tidak lari. Kalau lari itu bahasa di sana namanya melajang. Kita ini majeng. Majeng itu juga berarti berani masuk ke gelanggang, berani bermusabaqah, berani berfastabiqul khairat. Itu maknanya majeng. Kita punya daya saing, itu namanya majeng. Tetapi maju yang kita harapkan, maju yang akan kita tempuh tadi, punya 4 akar yang saya ingin berkembang di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Tegal. Tidak hanya sekedar maju-maju saja, tidak hanya sekedar majeng saja, tetapi majengnya itu dalam suasana yang moderat. Salah satu contoh misalnya saya matur tadi, sekarang kita nun sewu dengan segala penghormatan banyak menghafal Al-Quran dari berbagai lembaga, tidak hanya pesantren, bahkan belakangan ada namanya rumah tahfidz. Dan sekarang rumah tahfidz sudah dapat payung. Kalau kemarin itu kita mau memasukkan ini lembaga apa, kita agak kesulitan. Dimasukkan pesantren, bukan pesantren, dimasukkan TPQ, bukan TPQ, dimasukkan majelis taklim, bukan majelis taklim. Tapi sekarang sudah ada peraturan yang mengatur tentang lembaga pendidikan Al-Quran, di dalamnya ada rumah tahfidz itu. Tetapi yang terjadi kadang-kadang bahwa yang akan kita bentuk itu bukan hanya penghafal, yang akan kita bentuk itu adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Dan ada sebagian itu mereduksi ini. Kalau sudah hafal sekian juz sama dengan soleh, kalau sudah hafal sekian juz sama dengan salehah. Nah tentu ini menjadi PR kita bersama, menjadi PR kita semua, agar apa yang sebenarnya dikehendaki, bahwa apa yang dia kuasai, dia pahami tentang agama itu terejawantah, terlaksana, hidup nyata di tengah-tengah masyarakat dalam wajah aslinya. Saya matur wajah aslinya karena kadang-kadang agama ketika muncul tidak dalam wajah aslinya. Orang membawa simbol, membawa idiom-idiom agama, kok suasananya itu menakutkan, suasananya itu bikin was-was, suasana itu bikin tegang, pasti dia salah di dalam membahasakan agama. Karena dalam wajah aslinya agama ini selamat, agama ini teduh, agama ini sejuk, agama ini damai, agama ini merukunkan, agama ini menjadi solusi. Saya sering menggambarkan dulu Arab, Jazirah Arab itu dikenal sebagai daerah yang bukan saja tanahnya tandus, tetapi masyarakatnya itu masyarakat yang keras, cenderung beringas, bahkan kejam, sebutlah begitu. Sehingga bahkan kemudian dalam sejarah itu disebut sebagai satu komunitas yang jahiliyah. Begitu datang agama, begitu datang Islam, serta-merta masyarakat ini berubah menjadi masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang mengenal hukum, masyarakat yang kemudian bahkan salah satu kampungnya itu diganti oleh Kanjeng Nabi menjadi Madinah, yang madani, yang bertamadun, yang beradab, berbudaya. Nah kita ini bangsa yang ketika Islam, agama besar ini belum datang di sini, sudah dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, yang sopan santun. Kadang sudah gak ada lagi bandingnya, kayak Indonesia ini yang paling bagus lah dibanding sedunia. Tanahnya saja itu disebut sebagai tanah surga, seolah-olah dulu ketika Allah bikin surga itu ada material yang nyiprat jatuh ke bumi pas di Indonesia, sehingga bumi Indonesia ini disebut tongkat, kayu, batu, jadi tanah. Ini bukan kata kami, kata kus-plus kata orang, karena kus bilangnya orang bilang
tanah kita, tanah surga. Belum lagi yang tinggal di situ. Disebutkan tiada lagi negeri seindah Nusantara. Lembah ngarai dan sungai-sungai mengukir keindahan sejati. Itu di penduduknya gagah, tampan, cantik, molek tiada bandingnya. Terkenal lemah lembut budi bahasa, halus perangainya. Itu sejak dulu kala. Katanya orang-orang lain berbisik-bisik Raja Kalana, orang tahu Indonesia itu negeri yang subur makmur begitu. Kedatangan agama mestinya meneguhkan itu. Wong negeri yang tandus, negeri yang keras saja bisa menjadi lembut begitu, apalagi negeri yang sudah lembut. Maka kalau kemudian sekali lagi, ketika orang membawa idiom agama dan kemudian agama kemudian seolah-olah menjadi sesuatu yang membuat ketegangan-ketegangan, pasti ada yang keliru di dalam membahasakan, di dalam membawakan agama itu. Bukan agamanya. Maka moderasi, kita ingin majem itu dalam suasana yang moderat, yang tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Ya, falsafah kolor itu yang kenceng-kenceng itu ya bisa pedot. Nah kalau putus pedot ya melorot, melokot. Tapi ada juga yang tidak kenceng di sana ya. Jadi kenceng-kenceng yang kanan biasanya jadinya pahamnya jadi paham radikalis bahkan teroris. Tapi ada juga yang kendor ke kiri. Jadi melihat Tuhan itu, melihat Allah itu koyok konsoli dewe begitu. Gampang ke dengan akalnya gitu. Toh Tuhan Maha Tahu, toh Tuhan Maha Pengampun, masa gini aja nggak diampuni? Kendor sekali. Bahkan dia berani mengatakan, jadi pernah dibilang, memang Pak Mustain kalau sholat sudah ingat Tuhan aja nggak ingat apa-apa. Ya saya ceritakan ya, kadang-kadang kunci motor itu hilang, lupa naruh, begitu mulai sholat ketemu gitu. Nah itulah kata dia, orang yang ini tadi, yang ekstrim gitu tadi, itulah. Saya nggak sholat Pak, tapi saya ingat Tuhan kok. Daripada sampean sholat nggak ingat Tuhan. Lu ini dua-dua ini, apa yang ekstrim kanan, ekstrim kiri ya sama-sama kelirunya. Yang kenceng nanti akhirnya pedot, yang melokrok, yang kendor apalagi melorot juga. Maka kita ingin majemnya itu menyongsong masa depan yang semakin membaik itu dalam suasana moderasi beragama. Saya berharap khususnya ASN di Kementerian Agama sudah tuntas dengan ini. Nggak boleh terbawa ke arus-arus yang minggir-minggir ke kanan sana atau minggir-minggir ke kiri sana. Kita tawasuh, kita wasatan, kita ada di tengah. Yang kedua, macam yang kita inginkan itu dari huruf keduanya adalah A. A itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, termasuk penyelenggaraan kegiatan SBSN ini. Seringkali kita ya karena kadang ya, tapi lebih banyak bukan karena malas. Kadang-kadang karena malas membaca, malas cari referensi. Lebih banyak ini Pak Karno ini karena keterbatasan kuota, paketan datanya yang terbatas, sehingga enggak mau cari referensi sumber yang benar. Begitu membaca ya baca judulnya saja. Sehingga tadi pada saat pidato kenegaraan Pak Presiden mengingatkan kepada media-media itu jangan hanya ngejar like saja, bikin judul-judul yang bombastis. Misalnya dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kehabisan uang Presiden mengambil dana haji gitu. Apalagi itu, dana haji digunakan untuk penanganan COVID-19. Bapak Ibu mendengar itu kan, membaca itu kan, dan kemudian sebagian kita iyo gitu. Gimana sih Pak Kanil kalau gitu? Bener apa enggak sih? Bener. Loh kok bener? Ya memang bener, mau gimana? Kenapa begitu? Kenapa diambil digunakan untuk itu? Ya biar masyarakatnya sejahtera, biar jamaah hajinya sejahtera. Lu duitnya diambil kok sejahtera? Ya karena kita malas membaca ya akhirnya.
Jadi semua program harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, termasuk pengelolaan keuangan haji. Sebelum tahun 2018, uang haji kita yang kelola, pemerintah yang kelola, Kementerian Agama yang kelola. Tapi Undang-Undang Pengelolaan Haji sejak 2014 sudah memerintahkan paling lambat 2017 dan kemudian dilaksanakan di 2018 kemarin, dana haji tidak lagi dikelola pemerintah. Dana haji tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama, dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Panjenengan saya kira, apalagi ini ada guru-guru yang guru ekonomi ya, guru yang ngajar ekonomi, tahulah bagaimana cara menyimpan uang itu. Coba kemudian bayangkan, uang dari jamaah haji masuk, namanya setoran awal 25 juta, terus dimasukkan ke peti, dimasukkan ke brankas, dikunci. Dalam waktu 10 tahun kira-kira mundak apa enggak kira-kira? Nambah apa enggak kira-kira? Jatuh nilainya malah kena inflasi dan sebagainya? Mungkin. Nah gimana agar jamaah haji tidak rugi? Ya karena dia duitnya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Maka kemudian dulu Kementerian Agama merintis setelah begini, keuangan negara kita sejak tahun 2010 ya sekitar atau 12 itu kita sudah ngambil dua roda, yaitu roda konvensional dan roda syariah. Maka ada perintah Pak Kepala Kemenag, Bu KPA, nah Kepala Madrasah itu KPA, kalau belanja pegawai kita pakai dua bank, satunya harus bank syariah. Ini aturan. Maka ketika pemerintah sejak dulu mengeluarkan sukuk, mengeluarkan surat berharga, maka pemerintah juga mengeluarkan sukuk syariah, surat berharga syariah. Apa itu? Ya orang awam nyebutnya utang lah. Jadi ini ada hitung-hitungannya, hitung-hitungan ekonomisnya. Kalau syariah ya hitung-hitungan bagi hasilnya. Dan kemudian ditawarkan siapa saja boleh, silahkan ikut. Mau yang surat berharga konvensional maupun mau yang surat berharga syariah. Jadi kalau toh negara, pemerintah punya utang, utangnya itu kepada warga negara sendiri. Dengan mendapatkan, karena dana yang digunakan untuk pembangunan itu garis besarnya ada dua. Satu namanya pajak, yang kedua namanya pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Kemudian nanti nyabang ke sana ada namanya surat berharga, ada namanya surat hutang dan sebagainya itu. Dari situlah pembangunan ini dibiayai. Dan pembiayaan pembangunan mesti ekonomis. Jadi mesti sudah dalam satu sistem yang panjang sehingga nanti memperoleh keuntungan. Termasuk yang dijamin tidak rugi, meskipun tidak ada jaminan untung, tetapi dijamin tidak rugi adalah mengikut sertakan di dalam proses sukuk atau surat berharga. Saya kira bapak-bapak yang duitnya banyak, ibu-ibu yang duitnya banyak sudah agak familiar dengan ini, membeli surat berharga. Biasanya nanti bank mengumumkan atau nasabah-nasabah yang kelihatannya duitnya banyak akan dihubungi. Ini negara sedang buka sukuk, menjadikan mau beli apa enggak. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang sekian tahun. Dalam skema yang agak mirip dengan itu ada namanya deposito dan sebagainya, tapi tidak persis begitu. Karena kalau deposito itu terserah bank, tetapi kalau yang sukuk ini sudah ada programnya. Nah di antara program itu adalah program syariah, di mana untuk menjalankan program itu harus ada izin dari, harus ada persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia. Maka Kementerian Agama waktu itu tertarik, kenapa tidak salah satu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, dana haji ini kita gunakan untuk itu. Dan alhamdulillah di Kabupaten Tegal sudah ada 4 ya KUA kita, 4 ya yang mendapatkan dana SBSN. Kemudian dapat PLHUT ya, pusat layanan terpadu, pusat layanan haji dan umroh terpadu. Kemudian ini dapat 4 miliar lebih, 4,73 miliar. Duitnya dari mana? Dari situ. Nah keuntungannya apa? Keuntungan pertama, pemerintah tambah kaya. Siapa pemerintah itu? Termasuk MAN. Kenapa tambah kaya? Lihat aja nanti di Desember neracanya
pasti sudah bertambah. Kalau dulu kekayaannya sekian, karena tambah gedung ini kekayaannya tambah 3 miliar, tambah lagi 700 juta untuk apa tadi, mebel dan sebagainya. Pemerintah tambah kaya, berarti tambah untung. Apa keuntungan kedua? Masyarakat terlayani lebih baik. Yang datang ke KUA karena kantornya bagus, apalagi kalau mau nikah di KUA gratis 0 rupiah. Keuntungannya apa dengan itu? Masyarakat terlayani dengan bagus. Anak-anak kita dapat gedung workshop bagus. Nanti di situ akan ada model pembelajaran terpadu. Mudah-mudahan terpadunya bukan tergantung pada uang. Enggak ya, karena kayak terpadu yang di sebelah sana itu tergantung pada uang. Ini terpadu begitu. Ya, ini ada seperti itu terpadu. Masyarakat diuntungkan. Yang ketiga, jamaah hajinya yang punya duit itu diuntungkan. Dari mana diuntungkannya? Bapak dan Ibu yang pernah jadi petugas TPHD, coba tanya kepada Kabak Kesra. Biasanya yang ngurus itu kan di Pemda Kabak Kesra itu. Berapa TPHD itu kalau bayar haji? 73 juta. 73 juta. Kenapa 73 juta? Ya memang segitu biaya haji itu. Orang umroh yang 9 hari aja 25 juta. Ini ada haji 40 hari dengan fasilitas kayak begitu, cuma 36 juta. Pasti ada yang nombokin ini. Yang nombokin siapa? Proses pengelolaan anggaran termasuk SPSN ini. Itu yang nombokin. Lah kenapa kok TPHD kok bayarnya 36? Lah TPHD kan nggak nitip duit 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Karena yang berangkat tahun ini mestinya itu mereka sudah nitip 9 atau 10 tahun yang lalu. TPHD daftarnya hari ini, tahun ini, berangkat tahun ini. Maka ketika sekarang ditunda pemberangkatannya, TPHD dikembalikan ke bupati, dikembalikan ke wali kota, dikembalikan ke gubernur, karena uangnya itu uang APBD. Bayarnya tidak 36, tetapi 73 juta. Yang kayak begini ini kadang kasih PHU juga nggak mau jelasin gitu kan. Bahwa ada skema, cobalah hitung berapa biayanya ini. Kalau penjenengan pakai pakai sistem di luar sukuk, sudahlah diikutkan apalah gitu. Malah kadang di Sragen itu ada kemarin itu investasi semut nangrang gitu. Wow, itu berjatuhan korban itu. Mana ada itu uang 25 juta tersimpan dalam waktu 9 tahun atau 10 tahun berubah munggah menjadi lebih dari 27 juta, lebih dari 100%. Nggak ada model investasi yang begitu. Mana yang ada? Model sukuk ada. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, setelah saya kasih tahu begini, nanti kalau negara jualan sukuk, penjenengan beli karena keuntungannya tinggi di situ. Tetapi kalau nanti terjadi sesuatu ya penjenengan tidak bagi, tetapi tidak rugi karena jaminannya uang itu kembali ke penjenengan 100%. Ini keuntungan kalau kita mengikuti itu. Jadi terang benderang sebenarnya, dan sebenarnya itu didekati dengan akal sehat, orang tahu. Pokoknya uang haji nggak boleh dipakai untuk apa-apa, simpen aja dalam berangkas. Ya kita malah dadak nyewa satpam untuk beli gembok, kunci, malah banyak biaya yang keluar. Akuntabel bisa dipertanggungjawab. Nah itu Pak, yang katanya dana haji dipakai untuk COVID, iya. Ada teman-teman saya yang di sini yang harusnya jadi petugas haji tahun ini, ada nggak yang hari ini ada di sini? Yang harusnya berangkat, ada nggak? Tapi ikut tertunda? Ada ya? Ada. Beliau ini sudah siap-siap. Jadi sudah kayak corong guru olahraga mau lari itu ya, sudah bersedia, siap, sudah sampai di situ. Tinggal ya saja, tertunda. Untuk beliau ini sudah disiapkan seragam, disiapkan tiket, disiapkan biaya makannya, disiapkan honornya, tapi nggak jadi berangkat. Belum jadi berangkat, tertunda. Duitnya sama nasibnya dengan TPHD tadi. Duit beliau yang untuk pembiayaan itu tidak diambil dari uang jamaah, diambilnya dari seperti gaji kita, dari APBN. Nah kalau nggak jadi dipakai, yang kemudian dipakai untuk hal yang lebih penting. Dan karena sekarang yang lebih penting adalah penanganan COVID, soal pendirian rumah sakit, vaksin dan sebagainya itu, APD dan sebagainya, maka dana itulah yang digunakan untuk COVID, bukan dananya jamaah haji, tapi dana yang tadinya untuk bayar honor petugas dan sebagainya itu, yang di luar dana
haji yang diambil dari dana APBN itulah yang digunakan untuk penanganan COVID. Jadi ya bener, ini ya diulak-walik begini. Saya kok bicara di Tegal kok jadi betah begini ya? Ini baru sampai di A. Jadi ini yang dua kapan-kapan lagi aja. Jam 3. Nah, ini. Jadi kita berusaha Bapak dan Ibu, teman-teman semua di Kementerian Agama, termasuk teman-teman pelaksana yang di perencana, pengawas, teman-teman mana pengawas? Ya, penjenengan wakil saya di sini. Jadi ono klerune, ono salah yang saya uncit pertama kali dengan. Jangan kalah sama mandor. Ini pelaksana mana kontraktornya? Ya, kasih mandor yang bagus, tapi mandornya ikut sama pengawas. Jangan pengawasnya ikut mandor. Nanti bisa masalah itu. Kami ini nggak ngerti Pak, ini besi lemu apa kuru gitu ya. Kan dan sebagainya. Ini campurannya kayak apa? Yang tahu penjenengan. Kita ini nggak ada insinyur bangunannya, yang tahu penjenengan. Ayo kita ada 3 sukses. Akuntabelnya pelaksanaan ini. Yang pertama sukses teknis. Ini luar biasa paketnya ini. Gambarnya ini luar biasa. Yo kudu wujud sebagaimana rencana. Itu teknis namanya kita sukses. Jadi ya bagus betul, kuat betul, rapi betul. Jadi cat itu rata betul. Saya sering mengistilahkan kalau sudah pada finishing terakhir itu melukis. Kadang-kadang bangunannya bagus tapi tukang catnya tidak bagus, kelihatan tidak bagus. Itu sukses teknis. Yang kedua, ini bukan duitnya Pak D, bukan duitnya Simbah. Harus kita pertanggungjawabkan. Sukses administratif. Mana PPK? PPK-nya hadir. Oke. Ya, terus. Saya senang siap begitu. Berani macem. Bagus. Gitu. Jadi secara administratif diperiksa oleh siapapun dengan alat ukur apapun benar. Itu sukses administratif. Yang ketiga, sukses sosial. Sukses sosial itu sepanjang masih bisa pakai tenaga lokal. Sepanjang masih bisa memenuhi syarat materialnya dari lokal sekitar, ambil dari daerah sekitar. Kalau ada tukang penjenengan yang nginep di sini, jangan bikin masalah. Tiba-tiba ada orang tua yang minta pertanggungjawaban gara-gara sering ditulani sama tukang. Ini namanya tidak sukses secara sosial. Apalagi kata Pak Nasibun, Pak berawasi Pak ini santri saya perempuan semua katanya. Kalau ada kerusakan, tanggung jawab. Jangan ada kemudian kita selesai tetapi meninggalkan masalah sosial. Hubungan antar pekerja, keselamatan kerja, saya minta jadi perhatian. 3 sukses itu. Yang terakhir, menjelang akhir CE-nya majem. Kalau tadi satu-satu kelamaan, sekarang saya ambil 2 biar cepat gitu ya. CE-nya jernih. Jernih itu transparan, jernih itu cetol, jernih itu SOP-nya disepakati dengan baik, diikuti dengan baik, itu jernih. Berpikir yang baik, berkata yang baik, bertindak yang baik, itu jernih. Dan yang terakhir NG-nya ngayomi. Eng-nya NG-nya itu, majemnya itu NG-nya ngayomi. Kita ini Kementerian Agama harus ngayomi semua. Kita ini bukan Kementerian Agama Islam, bukan Kementerian Agama Kristen. Yang dilayani siapa? Ya bukan siapa-siapa, tapi seluruh bangsa, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapapun dia bisa berbeda dengan kita. Tapi meskipun begitu, sepanjang dia bagian dari bangsa Indonesia, ada di tanah tumpah darah Indonesia, kewajiban kita untuk mengayomi semua. Jangan risau dengan perbedaan. Nah yang 2 ini nanti kapan-kapan saya jelaskan lebih detail lagi ya, karena ini lama-lama ngelak juga. Kalau balik kadang-kadang suka ada minumnya di sini. Kalau Kak Kanul kan nggak pantas kalau dikasih minum di sini, minumnya jadi sana. Nah ayo ini yang hadir ini kan orang-orang pilihan ini, para pimpinan-pimpinan yang duduk di sana itu pangkatnya udah 4A semua, 4B, bahkan ada yang 4C. Pembina semua, dan itu Pak Kiai sebutannya itu kalau sudah golongan 4 itu pembina. Pembina tidak pakai SA, pembina. Nah kalau
pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, jadi pembinasa gampang saja. Kepala Kemenak kalau membinasakan pegawai ya gampang saja, orang kurang cor. Apalagi Kak Kanwil, jangankan pegawai, kepala Kemenak bisa. Tapi apa yang itu jabatan itu dijalankan? Enggak. Gundul pacul, ojo gemlelengan, pakul ngelimpang, segala jadi salah. Wahai gundul, wahai kepala, ya termasuk kepala madrasahnya nih. Ya bukan hanya kepala madrasah, yang kepala Kanwil, ojo gemlelengan, jangan dipakai jabatan untuk arogan. Pacul, 4 ini ojo ucul. Sidik, tablik, amanah, fatona. Kalau gemlelengan, kue kesejahteraan ini bisa berantakan. Tugas kita ngayomi. Ayo, kalau ada guru-guru muda, ada pegawai-pegawai muda yang punya potensi, yang integritasnya baik, yang moralnya baik. Nah, ini juga perlu saya garis bawahi. Persoalan kita itu bukan cuma KKN, Pak, bukan cuma korupsi nepotisme. Itu yang bagian dari yang akuntabel tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kemenak. Kita ingin melangkah ke WBK dan 2021 Kabupaten Tegal harus berhasil. Saya temani Pak untuk berhasil gitu, WBK gitu. Bukan cuma itu, tapi asusila itu masih ada di lingkungan kita. Cokondo-kondo izin kan, betakan keras suara barat, jadi orang denger, tapi jangan bilang orang lain. Itu asusila, pelanggaran itu yo asusila tenan begitu. Itu asusila. Apa namanya itu? Ya asusila apa itu? Tindakan yang tidak bersusila. Kalau orang yang tidak beragama kan disebut ateis gitu kan. Kalau yang tidak bersusila kan sebutannya ya asusila, yang disebut apa lagi? Ayolah ini dijaga, cara kita ngayomi itu sebelum terlanjur salah ditarik ke jalannya yang benar. Saya tadi sampaikan ke Pak Kepala Kemenak, saya sampaikan ke Pak Kasubag TU, saya sampaikan ke Kepala Madrasah. Tugas kita pimpinan itu untuk ya terus berkomunikasi kepada ibu. Kalau Bu Kepala, Pak Kasubag, Pak Kakan Kemenak itu kasih arahan, kasih nasihat ya. Nggak usah baper jenengan. Kayak gitu aja diomongin Pak, kita kan udah tahu. Loh, kadang-kadang diomongkan saja nggak paham kok. Apalagi kalau tidak diomongkan. Saya sering sampaikan ke teman-teman, seorang pimpinan jangan punya pedoman sudah Pak harus gede tua, nanti kan ngerti sendiri. Enggak. Diomongi aja kadang nggak paham. Orang kakak dulu ngomong kayak begini aja, ada yang terkantuk-kantuk terus dulu. Rak dong tua kan ngomongnya. Ngomongin pintu karo foto malah gitu lah gitu. Nah, itu bagian dari ngayomi. Jadi kita siapkan karpet merah untuk semua ASN yang punya integritas baik, moralnya baik. Bukannya karpet hijau. Itu istilah umum lah, mau karpet itu. Kita siapkan jalur karir yang baik. Guru-guru yang baik harus jadi kepala madrasah. Nah, kebaknya yuk baik madrasah neng. Tapi ini sebenarnya bonek apa? Ayo ini disiapkan betul. Jangan sampai Kemenak yang sudah baik, warisan dari para pendahulu kita itu jadi rusak ketika di tangan kita. Jadi kita harus mewariskan Kementerian Agama dengan segala aspeknya termasuk madrasah kepada generasi penerus itu dalam posisi yang lebih baik. Jangan kayak Kepala Kemenak Afrika Selatan di Kakanwil Australia, Sydney itu ngerti lembaga yang ditinggalkan rusak itu malah seneng, malah cerita di mana-mana. Gaya tuh yang bisa mimpin itu saya, tak tinggal rusak kok. Saya bisa ngaku. Ini tinggalan zaman jahiliyah kalau kayak gini. Kenapa? Kita harus siapkan cara, kita harus siapkan sumber daya yang baik agar ke depan madrasah, Kementerian Agama dan pembinaan umat ini bisa berjalan lebih baik. Jadi majunya tidak hanya sekedar maju-maju saja. Karena maju tak gentar itu kadang-kadang ya ngaco juga. Kadang-kadang membela yang benar, kadang-kadang ya embuh. Nah, ini yang saya maksud, maju kita dalam suasana yang moderat, akuntabel, jernih dan ngayomi.
Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terakhir saya sampaikan ucapan selamat kepada Madrasah dan Negeri 1 Kabupaten Tegal atas prestasinya, karena tidak semua madrasah mendapatkan kepercayaan dapat proyek SDSN ini. Satu yang pasti dapat itu Man IC, itu pasti dapat karena itu program unggulan. Kemudian Man kejuruan, Man keagamaan, MAPK itu juga dapat. Kemudian madrasah-madrasah yang berprestasi. Kalau Man 1 Tegal ini tidak berprestasi, yang nggak dapat. Maka saya sampaikan ucapan selamat. Ini adalah bentuk pengakuan dari Pak Menteri bahwa Man 1 Kabupaten Tegal adalah termasuk madrasah yang berprestasi. Kita syukuri itu semua dengan cara merawatnya, menjaganya dengan baik, dan pada saatnya akan kita wariskan kepada generasi penerus kita dalam kondisi yang lebih baik. Terima kasih, ada sikap, tutur kata saya yang kurang berkenan, ada kesalahan di sana sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya pada para yai, nyun pangapunten. Ini saya ketemunya cuma sama teman-teman saya saja, saya kadang-kadang lupa kalau di sini ada para sesepuh, bini sepuh, saya itu kalau ada tutur kata, sikap yang kurang sopan, yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, cuci tangan sampai bersih, cukup sekian, terima kasih. Ilahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.